Frans melepaskan ciumannya dengan dahi menyatu. Ia berkata, "Ayo kita menikah." Raisa membelalak seketika. Ia tak percaya pria yang baru saja resmi menjadikannya kekasihnya mengajaknya menikah. Raisa tidak bisa berkata-kata. Frans mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. "Aku mendapatkan ini sebagai hadiah. Semoga saja pas di jarimu." Frans membuka kotak itu dan berisi cincin berlian kecil yang membuat Raisa semakin tak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. Pas sekali, Frans tersenyum melihat cincin itu ternyata pas sekali di jari manis Raisa. Raisa menggerakkan jemari tangannya. "Kamu mau menikah denganku?" tanya Frans. Frans merasa gadis yang tidak pernah berciuman seperti Raisa harus cepat dinikahi. Ia tidak ingin kehilangan gadis ini, apalagi saingannya juga seorang pengusaha game yakni seperti Argantara. Raisa menatap Frans dengan serius. "Mas beneran tidak akan menyesalinya?" "Aku ingin dirimu," jawab Frans. Raisa tidak berpikir negatif, hanya berpikir Frans ingin menikahinya, ingin Raisa menjadi istrinya. "Ayo kita pulang," ajak Frans, mengelap bibir Raisa lalu menenteng heels Raisa sambil merangkul pinggang Raisa. Raisa tidak menjawab itu karena tidak tahu mau jawab apa. Frans sangat gentle, tidak main pacaran tapi langsung diajak nikah padahal mereka pacaran 1 bulan saja belum cukup. Di dalam mobil, Raisa sampai tidak mengantuk sama sekali. Ia merasa ini hanya mimpi, jika ia tidur dan bangun semua ini akan lenyap, mimpi indah ini akan hilang. "Tidak ngantuk?" tanya Frans melihat Raisa lalu tangannya menekan pelan kepala Raisa. Raisa menoleh ke Frans dan menggelengkan kepalanya. Padahal jam 9 itu mata Raisa tidak akan tertolong lagi, tapi kenapa jadi melek? Apa karena lamaran Frans tadi? Tidak ada yang romantis saja sekali, tapi Raisa begitu luluh. Hatinya meleleh seperti lilin namun tak berani mengungkapkannya. "Kalau ngantuk tidur aja, aku akan menggendongmu," kata Frans. Raisa tersenyum saja, bagaimana dirinya bisa tidur? Setibanya di mansion keluarga Frans menggenggam tangan Raisa yang berusaha untuk pergi, tapi pinggangnya Raisa ditarik sampai benar-benar tiba di ruang tamu. Hanya Jessie dan Ramon saja di ruang tamu. Keluarga kecil Farel tidur di rumah Suryo, sedangkan keluarga kecil Ariel pergi ke luar negeri urusan bisnis. Pipi tidak sanggup membiarkan anak-anaknya ikut dengan Ariel tanpa pengawasannya. Alhasil ia pun ikut demi menjaga sang putra yang selalu ngekor kemanapun papanya pergi. "Loh, siapa di belakangmu, Frans?" tanya Jessie. Ramon juga celingukan melihat gadis yang bersembunyi di balik punggung Frans. "Mompi, Frans mau menikahinya," kata Frans langsung. Ramon yang tadi sedang minum sambil mengintip Raisa pun sampai menyemburkan air minumnya. Jessie berdecak tidak suka. "Momi tidak terima menantu seperti Erin. Raisa itu cukup baik," tolak Jessie yang belum tahu siapa gadis yang bersembunyi di balik Frans. "Apa-apaan kamu, Frans? Kenapa malah membawa Erin? Dia tidak pantas denganmu. Gadis yang kamu bawa saat pesta ulang tahun anaknya Leon lumayan juga." Ramon juga tak senang. Frans tersenyum. "Kamu dengar, Raisa? Papi dan mamiku menyukaimu." "Raisa?" bio Ramon dan Jessie. Raisa sedikit demi sedikit menunjukkan dirinya hingga seluruhnya terlihat, namun wajah Raisa menunduk ketakutan bercampur gugup. "Ah, kamu mau menikahi Raisa ya? Kenapa tidak bilang? Haha." Jessie bangkit dan mengangkat dagu Raisa yang wajahnya memerah. "Nah, papi setuju, kita pesta besar bagaimana?" tanya Ramon pun ikut berdiri. "Raisa tidak mau, Pi, dia belum siap," jawab Frans. "Diam, biarkan si manis berlesung pipi ini berbicara," ketus Jessie. Frans tersenyum saja, ia senang Jessie dan Ramon menyambut Raisa dengan baik, hingga Raisa yang tadinya takut dan tegang pun menjadi lebih baik. "Ya sudah, kalau begitu kita adakan lamaran bagaimana?" tanya Jessie. "Frans sudah melamarnya, Mom, tidak usah lamaran, tunangan langsung ijab kabul aja," jawab Frans. "Udah ngebet, Mom, anak bungsu kita ini," decak Ramon ke Jessie. "Diam, Pi," ketus Jessie. Alhasil, keluarga Frans tidak memaksa Raisa yang tidak mau pernikahannya diumbar. Raisa merasa dirinya tidak pantas, tapi bagaimana lagi? Raisa tidak bisa munafik kan?
Dia sangat menyukai Franz bahkan sebelum Franz melihatnya. Keesokan malamnya, Raisa dan Franz menikah di mansion keluarga. Franz mengundang Pak Penghulu untuk menikahkan mereka. Hanya di sanalah tempat teraman yang bisa melindungi kerahasiaan di antara mereka sesuai permintaan Raisa. Doa dilantunkan, Ibu Leli berpelukan dengan Rayola dan Rica. Rijo menghapus air matanya yang tak bisa berhenti menangis haru. Keluarga Raisa tidak menyangka keluarga Franz memperlakukan mereka seperti manusia, tidak seperti orang kaya lainnya yang memperlakukan mereka seperti virus atau pengemis yang menyedihkan. Apa-apaan ini? Ulang ijab kabulnya. Kenapa tidak menunggu abang tertuanya, ha? Omel Ariel berjalan kala Franz dan Raisa yang sudah saling cium tangan dan kecup kening. Aku abangnya, tiba-tiba saja Farel datang. Dia adikku. Aku baru datang dari luar negeri tapi adikku bukannya menungguku malah menikah langsung, ha? Tidak bisa, cepat ulangi lagi. Titah Ariel. Panjang drama antara mereka hingga ijab kabul diulangi. Keluarga Raisa sampai terbengong-bengong dengan Ariel dan Farel yang bertengkar mulut. Padahal selain kembar mereka sudah dewasa, sudah punya istri dan anak. Rumini bermain bersama anak-anak Sila dan Pipi, sedangkan Sila dan Pipi menarik tubuh suami masing-masing untuk memisahkan si kembar tak akur itu. Kenapa takut? Mereka memang suka berdebat, bisik Franz. Raisa tersenyum malu. Franz mengelus pipi Raisa yang sangat lembut. Betapa cantiknya Raisa sedang berdandan seperti ini. Dr. Gibran dan Vika tiba. Leon dan Ayu juga datang. Nando dan istri, tak lupa juga Suryo. Hanya mengundang kerabat dekat Franz saja yang bisa dipercaya tidak akan membeberkan pernikahan mereka ke publik. Raisa mendapatkan ucapan tulus keluarga saja sudah membuatnya senang. Franz bisa melihat betapa cerahnya senyum Raisa saat Sila, Ayu, Pipi memberikan ucapan selamat dan tak lupa juga kado mereka menjadi satu. Franz memicingkan matanya ke arah Sila dan Pipi. Kakak ipar, ingat ya Raisa sangat polos, jangan beri dia baju-baju yang kalian beli. Biarin biar kamu puas bukannya, kata Pipi. Iya juga. Franz dengan tampang lucunya membenarkan perkataan si kakak ipar yang sudah pro itu. Raisa hanya menatap mereka bergantian, tidak mengerti maksudnya, tetap tersenyum walau penasaran. Selamat ya kak, Rijo senang kakak menikah dengan abang bos. Bukan maksudnya abang ipar, zengi Rijo. Mereka baik sekali kak, kakak beruntung, bisik Rayola. Abang ipar sayang banget sama kakak, apalagi cara dia mengambilkan kakak makanan dan menyuapi kakak makan. Mana Ramon dan Rumini? Tanya Raisa tersenyum lembut mengalihkan pertanyaan mereka. Mereka diajak main sama anak-anak Sultan, jawab Rayola. Anak Sultan yang memiliki jiwa biasa, jawab Rizo. Jujur saja Raisa tak bisa berucap. Dirinya bahagia pada Franz. Saking bahagianya Raisa menikah dengan Franz, ia juga harus tetap rendah hati karena mengingat Pipi yang begitu ia kagumi. Tanpa diduga dirinya juga masuk ke keluarga yang sangat ia idolakan itu. Keluarga Franz tidak seperti keluarga kaya raya di luar sana.